Nah, menurut penelitian, memang sensor terbanyak dari tunanetra itu adalah sentuhan. Ya, bukan auditori, tapi sentuhan. Nah, kalau cowok pernah nggak ya ngeraba-raba kamu? Pernah juga. Serius, terus gitu. Gitu ya. Well, gitu nggak sih? Aku sih nggak kayak gitu. Ya, aku pernah ngeraba wajah pacar aku. Ih, baiknya raba-raba wajah pacarnya. Ada yang raba-raba aku gitu loh, dari punggung sampai ke jari-jari, dari bawah gitu, dipencet-pencet sampai ke atas. It's a no-no. Oke, jadi ini nggak sama sekali tunanetra itu berkenalannya dengan cara raba-raba gitu, ya. Guys, kalau kalian pengen dukung campaign isu-isu disabilitas yang aku lakuin, please ya, klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa like and share biar yang lainnya juga pada tahu tentang isu ini. Dan kalau mau tanya-tanya, boleh kok komen. Oke guys, selamat menonton ya, and thank you so much. Hai guys, selamat datang di YouTube channel aku, Eka Pratiuta Avanti. Dan buat kalian yang gak sengaja mampir ke sini, selamat datang. Aku merupakan orang buta guys, alias tunanetra. Ya, mungkin kalian nggak tahu nih tunanetra itu apa. Tunanetra itu alias buta ya, nggak bisa lihat sama sekali. Oke, welcome dan please dong subscribe kalau misalnya kalian gak sengaja mampir ke sini ya. Oke guys, kali ini sorry agak-agak remang-remang karena emang udah malam. Aku belum sanggup beli pencahayaan kayak lampu-lampu tambahan. Mudah-mudahan aku punya duit ya, aku bisa bisa beli lampu, jadi walaupun aku syuting malam hari tetap kinclong gitu. Oke deh, aku hari ini bakalan share sesuatu yang menjadi salah satu mitos, tapi sebenarnya mitos atau fakta sih. Oke, itu tentang raba-meraba guys. Oke, jadi aku bakalan nge-share apakah sebetulnya tunanetra itu ngeraba orang nggak sih hobinya? Atau kayak mau mengenali orang tuh harus raba-raba wajahnya dulu, atau mungkin kupingnya diraba-raba, rambutnya diraba-raba, atau mungkin badannya, pantatnya. No, jangan sampai pantat dong. Nah, makanya kita bakalan kasih tahu ya gimana aku bakalan kasih share dari berdasarkan pengalaman aku ataupun teman-teman tunanetra yang lainnya yang pernah ngobrol sama aku, apakah bener gak sih mereka itu senangnya ngeraba-raba gitu ya, ngeraba-rabain orang, baru kenal terus raba-raba. Oke? So, pastiin kalian nonton video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe, like, dan share, dan komen kalau misalnya kalian pengen request aku ngebahas tentang video temanya apa. Oke? So, here we go. Oke, first of all, aku tuh nggak ngeblame ya ketika ada orang-orang yang bukan disabilitas atau bahkan disabilitas tapi bukan tunanetra itu berpikiran bahwa oke, tunanetra tuh kalau mau ngenalin seseorang itu dari wajahnya kali ya. Nah, caranya gimana? Ngeraba wajahnya. Atau mungkin ada juga yang berpikiran bahwa tunanetra tuh untuk mengenali sesuatu itu harus diraba gitu kan. Diraba-raba terus. Bener gak sih kayak gitu? Ya dong, Eka harus diraba, nggak ngerti. Bahkan suara sekalipun kadang kita nggak ngeh gitu. Ya, aku nggak ngeblame ya guys. I don't get you wrong guys. Nggak sama sekali. Itu wajar ya karena kita kan maksudnya kalian tidak experience hal yang sama kayak aku, makanya aku hadir di sini guys untuk ngasih tahu ke kalian sebenarnya tuh kayak gitu nggak sih? Well, sebenarnya mitos atau fakta sih. Sebenarnya dibilang salah juga enggak ya. What? Berarti bener dong si tunanetra tuh senangnya raba-raba gitu, wajah, hidung semua diraba. Well, sebenarnya bukan konteksnya itu ya. Tunanetra tuh emang suka ngeraba, suka banget ngeraba. Apalagi kalau yang profesinya sebagai terapis gitu ya. Bukan ngeraba sih, tapi mijetin gitu, badannya dipijat-pijat. Namanya juga kerjanya sebagai terapis gitu kan. Tapi yang aku maksud meraba di sini bukan meraba orang guys. Ini satu hal yang you have to keep this in mind, okay? Keep that in mind bahwa seorang tunanetra itu emang hobinya touch. Bahkan menurut penelitian nih guys, ya, yang pernah aku baca di jurnal akademik, waktu itu ngerjain tugas dan ngebahas tentang sensory profile gitu, bawa tugas kuliah kan, tentang sensory profile, dan otomatis aku harus otomatis aku harus baca jurnal, dan waktu itu nemu tentang touch, sentuhan. Nah, menurut penelitian, memang sensor terbanyak dari tunanetra itu adalah sentuhan. Ya, bukan auditori, tapi sentuhan. Dan di beberapa tempat di dunia juga banyak banget yang komunitas ataupun NGO gitu, ataupun orang-orang yang concern di dunia ketunanetraan itu mereka menjadikan
Touch itu sebagai salah satu campaign atau kampanye mereka gitu guys, karena emang Touch. Oh berarti bener dong Kak, ngeraba-raba. Contohnya Eka punya pacar nih, Eka pengen tahu pacarnya tuh ganteng apa enggak, terus diraba gitu. Well, aku sih aku takut, gak setuju sih sama itu. Gak, emang aku gak setuju, bukan kayak gitu guys. Yang dimaksud sentuhan itu ketika kita mau mendeteksi objek gitu kan. Contohnya boneka ini, tara, ini namanya Poki. Ini ada anjing kecil, kuk kuk kuk. Ini Poki, ini anjing, bukan anjing beneran, anjing. ini apa namanya, boneka aja. Well, buat kalian yang bisa lihat, kalian udah tahu dong, tanpa disentuh nih, misalnya aku taruh di pangkuan aku kayak gini, kalian bisa lihat kan, Poki ini punya kuping panjang, terus Poki itu kayak tengkurap, Poki itu warnanya pink, Poki itu mulutnya mancung. Without touching it, you can understand, you can see that this is a dog with those kind of details gitu. Kalian udah tahu dengan detailsnya semua itu, karena kalian bisa lihat gitu, kalian punya vision. Tapi kalau tunanetra, no, kita nggak bisa. Mungkin kalau misalkan kalian low vision itu orang dengan penglihatan lemah ya, bukan total kayak aku, itu bisa nih, walaupun harus dideketin gitu. Oh, pengen tahu nih ya, apa namanya, gimana ya mulutnya, terus dideketin kayak gini. It could be like that. Tapi kalau misalkan aku enggak, karena aku tunanetra total, meskipun aku deketin kayak gini nih, aku deketin banget ke mata aku nggak bisa lihat gitu loh guys. Jadi satu-satunya cara buat aku adalah menyentuhnya, walaupun aku bisa tanya juga sih, itu second way ya, kalian bisa tanya ke orang, tapi aku juga bisa sentuh dong, ini kan benda, boleh aku sentuh-sentuh kan. Jadi aku sentuh nih, alright, oke, ini kupingnya 2, ya dong kalau masuk kuping 1, ya 2 kiri dan kanan, terus ada pitanya, jadi cantik banget, kayak rambut dikuncir 2 gitu kan. Ada pitanya guys, terus moncong. Ini aku raba-raba nih mulutnya ya kan. Terus badannya juga tengkurap, ada apa namanya, ekornya, ada tailnya juga panjang ekornya. Nah aku tahu shape-nya, tahu teksturnya si boneka anjing ini, lembut gitu bulunya ya. Itu karena aku meraba. Nah, itu yang aku maksud guys. Jadi ketika kita mau mengenali objek, kita tuh meraba. Itu objek yang benda mati ya. Nah, terus kalau warna ya Kak, warna ya tanya orang. Aku nggak tahu ini warna apa, atau pakai aplikasi. Nanti kapan-kapan aku share ya cara-cara aku untuk mengenali warna. Oke, di episode yang lain deh. Oke, jadi itu yang harus kalian tahu ya, kita menyentuh, betul banget gitu. Instead of tanya orang, mungkin kita lebih nyaman kalau nyentuh. Kayak misalnya aku beli pakaian, aku tuh paling suka banget harus megang gitu, biar aku ngerasain teksturnya, aku ngerasain bentuknya, modelnya kayak gimana, baru nanti untuk meyakinkan aku tanya orang, awas gitu. Nah itu lebih comfortable buat aku gitu loh guys. Ya emang diakui itu harus disentuh gitu, harus diraba, helai demi helai, kayak bulunya ini ya, bulunya gogok aku, Dogi ini, boneka Dogi ini, itu aku raba biar tahu bahwa ini bulunya nih enak nih, halus kayak gitu. Cuma apakah itu juga berlaku untuk meraba manusia? Meraba pacar, meraba orang tua, bener gak sih? Oke, nah kalau misalkan konteksnya itu ke manusia, ke sesama manusia, kira-kira kayak gitu gak sih? Well, sebenarnya ya guys, beberapa dari kami, dari tunanetra, mungkin ada yang ngelakuin raba-meraba ke manusia lain gitu. Tapi kalau personally, aku tuh nggak kayak gitu. Aku kurang suka untuk meraba-raba orang, ya, karena buat aku itu kurang sopan. Itu buat aku ya, buat aku tuh ngeraba tuh nggak sopan gitu. Tapi aku juga pernah nemuin tunanetra yang begitu. Jadi ketika aku kenalan, tanpa izin, dia itu ngeraba-raba punggung aku, rambut aku. Untungnya cewek ya guys. Nah kalau cowok pernah nggak ya ngeraba-raba kamu? Pernah juga. Serius iya, jadi ada temen tunanetra cowok yang ngeraba aku juga gitu, punggung aku diraba-raba, tangan aku diraba-raba. Dan pernah nggak anak kecil juga, tunanetra kecil, ngeraba-raba kamu? Pernah banget gitu. Tapi itu menurut aku nggak merepresentasikan semua tunanetra tuh kayak gitu, nggak. Contohnya aku, beberapa temen aku,
banyak malahan yang mereka tuh tahu bahwa ketika meraba tanpa izin itu nggak sopan gitu. Tapi aku juga nggak ngeblame atau menyalahkan orang yang masih punya kebiasaan meraba. Tapi mudah-mudahan teman-teman yang masih ngeraba tanpa izin nonton video ini ya, dan aku boleh kasih saran dong. Please ya, jangan ngeraba-raba lagi. Atau kalaupun emang penasaran banget, minta izin aja. Kayak misalnya aku sama sahabat aku namanya Rena, kami sama-sama tunanetra. Kadang kalau lagi gosip-gosip manja gitu ya, gitu kan di kamar, namanya anak kos itu, kadang tuh izin gitu, boleh nggak aku ngeraba rambut kamu, Ren? Aku penasaran rambut kamu segimana sih, kayak gitu. Atau enggak, Renanya juga, Mbak Eka kayak gimana sih badannya, segemuk apa, kayak gitu-gitu loh. Jadi nggak apa-apa kalau emang sama-sama setuju dan konsen untuk melakukan itu. Tapi kalau melakukannya tanpa ngomong, kayaknya kebiasaan itu coba diubah yuk. Karena takutnya orang yang kita raba itu nggak berkenan gitu. Apalagi orang-orang atau teman-teman yang bukan disabilitas, bukan tunanetra, mereka bakalan get us wrong ya, bakalan salah paham sama kita. Oke, jadi mudah-mudahan bisa mengubah ya. So, di sini aku bisa bilang bahwa bukan itu cara tunanetra mengenali wajah seseorang atau mengenali orang lain gitu loh. Menurut aku sih lebih enak kalau pakai suara, atau ketika gagal paham, tanya aja sama orang yang, siapa sih kamu? Gitu-gitu kan. Tapi kalau misalkan dibilang, oke, kenalan nih, aku kenalan sama Reza misalkan. Belum apa-apa baru kenalan, aku udah kayak raba-raba wajahnya ya, meskipun ya minta izin, Reza boleh nggak aku raba-raba wajah kamu? Oh my god, come on, itu kan baru pertama kali kenal, masa sih kalian udah kayak raba-raba gitu kan? Aku aja pacaran sama pacar aku nggak pernah raba-raba, sampai akhirnya udah lama pacaran baru aku penasaran hidung dia mancung apa enggak, aku pegang hidungnya, oke? Nah gitu guys, jadi bukan asal raba ya, itu cara kami mengenali orang tuh bukan dari meraba. Terus gimana Eka gitu? Banyak cara sih, misalkan dari mencium aromanya. Ya kayak guguk berarti diendus-endus gitu. Gitu ya. Well, gitu nggak sih? Aku sih nggak kayak gitu ya, nggak kayak gitu. Cuman kan namanya udara, aroma kan kecium. Oh iya, ini parfumnya baunya bakarat atau apa gitu kan. Nah, kita bisa ngeh gitu. Dan oh ini baunya penguk nih kayak sapi. Oh ini si Ari ini misalkan kayak gitu. Itu bisa jadi salah satu sign juga. Nanti deh kapan-kapan aku bahas ya tentang sign-sign cara mengenali orang gitu. Nah pokoknya intinya kalau untuk raba-meraba nggak berlaku ya, kayak gitu nggak berlaku. Kalau baru kenalan kayak gitu itu nggak berlaku. Sebenarnya sih ada juga nih film ya, film yang cukup booming juga di Indonesia tentang tunanetra nih. Jadi tokohnya tuh seorang tunanetra. Jadi di situ digambarkan cara tunanetra berkenalan sama seseorang itu dengan meraba wajahnya guys. Aku bisa bilang itu salah kaprah. Gak mungkin kita baru kenalan kita raba-raba wajah orang. Oke? No. Secara kewajaran, maksud aku kayak secara kewajaran interaksi dengan orang lain aja, interpersonal relationship gitu sama orang, itu tuh nggak nyaman gak sih? Untuk konteks Indonesia ya menurut aku nggak nyaman juga. Belum apa udah raba-raba gitu kan, kayak udah kenal aja belum tentu orang mau diraba gitu. Jadi mudah-mudahan mitos ini bisa dikalahkan. Berarti mitos ya kak? Yep, ini mitos sih kalau dibilang bahwa baru kenalan terus sudah raba-raba wajah dengan alibi biar tahu gitu kayak gimana. Enggak sih. Dan sekali lagi aku bukan menghakimi teman-teman yang belum mengubah kebiasaan itu, enggak ya. Tapi aku sendiri dan beberapa teman aku itu enggak setuju banget dengan cara kayak gitu. Dan memang kami tidak melakukan hal itu ya. Yakin nih aku nggak pernah raba orang? Pernah. Raba siapa? Pacar. Serius? Ya aku pernah ngeraba wajah pacar aku. Ih Mbak Eka raba-raba wajah pacarnya. Iya aku emang pernah raba wajah pacar aku. Tapi itu pun bukan pertama kali aku kenal dia. Bukan, tapi ketika udah pacaran cukup lama, di situ kan pacar aku emang punya kebiasaan, dia kan bukan orang tunanetra ya, dia orang awas alias alias bisa lihat gitu. Dia tuh sering banget tukeran kacamata. Jadi aku pakai kacamata dia pakein ke wajah aku, dia pakai kacamata aku. Nggak tahu sih, ini rada aneh juga kebiasaannya. Nah kadang tuh kalau lagi bercandaan kayak gitu, dia tuh kayak
kamu pengen tahu nggak wajah aku? Atau nggak kadang aku, serius kamu hidungnya mancung kayak gitu-gitu. Nah aku pernah tuh raba hidungnya, aku pegang hidungnya gitu. Tapi kan itu konteksnya aku udah kenal. Maksudku orang biasa pun yang bukan tunanetra, mereka pun kadang pegang-pegang wajah pacarnya dong, kayak gitu digemes-gemes. Nah itu aku lakuin juga, tapi bukan karena itu cara aku mengenali orang, enggak, tapi karena penasaran aja gitu. Kadang aku tanya, dia wajahnya gimana ya gitu. Tapi namanya orang lagi pacaran dong, kadang pengen manja-manjaan, kadang aku pegang-pegang hidungnya gitu. Nah, selain itu aku juga suka raba-raba kepalanya. Suka, enggak, maksudnya pernah raba-raba kepalanya. Especially ketika dia itu habis potong rambut, guys. Jadi ketika habis potong rambut dia bilang, girl, aku sekarang habis potong rambut loh, rambut aku pendek, coba deh gitu. Terus aku mana dong lihat gitu. Nah aku biasanya raba rambutnya gitu. Itu kan raba-raba, ya raba-raba, tapi bukan karena emang kebiasaan aku kayak gitu kan, iya gak sih? Oke, jadi bukan karena kebiasaan cara aku mengenali wajah orang, enggak, tapi itu karena emang lagi manja-manjaan. Terus aku juga kadang penasaran hidungnya beneran mancung apa enggak gitu sih. Rambutnya khususnya kan, karena kan sebagai pacar dia juga pengen tahu dong pendapat aku gitu, bagus apa enggak. Nah itu aku ngeraba tuh ngeraba rambutnya gitu sih. Tapi kalau sama orang yang baru dikenal apalagi, aku nggak pernah raba-raba gitu. Palingnya sama teman-teman, sahabat-sahabat, kayak mana sih segendut apa sih perut kamu gitu, ya udah raba gitu, karena itu sentuhan sekali. Tapi bukan karena aku pengen mengenali orang gitu. Biasanya mengenali itu ya dari suara, atau enggak misal penasaran tuh tanya ke orang awas, dia tuh kayak gimana sih, cantik apa enggak, ganteng apa enggak gitu. Ya jadi bukan meraba-raba, apalagi ke pantat-pantat diraba gitu. Tapi memang bisa, aku nggak menyangkal juga ada teman-teman tunanetra yang kayak gitu. Aku pun rada nggak nyaman gitu ya. Ada yang raba-raba aku gitu loh, dari punggung sampai ke jari-jari, dari bawah gitu dipencet-pencet kita sampai ke atas gitu. Cuma ya mungkin karena kebiasaan dia kayak gitu ya. Mudah-mudahan sih kalian yang masih punya kebiasaan kayak gitu nggak lakuin lagi. Oke. Nah kesimpulannya berarti apa dong? Kesimpulannya ya kami itu nggak meraba gitu. Kalaupun meraba lebih ke kayak specific case aja, particular case yang emang kami penasaran gitu. Kayak tadi ke pacar aku pengen tahu hidungnya kayak gimana, ya aku raba hidungnya. Aku pengen tahu rambutnya kayak gimana, ya aku raba rambutnya. Tapi itu pun bukan pas kami baru kenal, tapi ketika udah lama pacaran, baru ada proses manja-manja itu baru kami raba-raba. Eka pernah dong pacaran sama orang tunanetra, dia juga kayak gitu. Iya dong, pacar aku yang mantan aku gitu ya, yang tunanetra juga kayak gitu. Dia nggak sembarangan gitu. Tapi masa sih nggak penasaran? Ya itu, pengen tahu. Kata orang katanya Eka tuh bibirnya tebel ya, gitu-gitu. Pengen tahu dong. Nah itu ketika udah pacaran lama guys, gitu. Eka katanya ada dimplenya, ada lesung pipinya gitu. Pengen tahu dong. Ya udah, dia raba pipi aku gitu. Tapi itu nggak asal raba guys, jadi minta izin dulu, terus juga proses kenalannya udah lama, apalagi ini konteksnya pacaran gitu ya. Jadi mudah-mudahan nggak ada yang punya mitos kayak gini lagi, meyakini mitos ini bahwa nggak mau deh gue kenalan sama tunanetra, dia kayak nggak bisa deh kenalan dengan normal gitu ya. Just in case ada yang berpikiran kayak gini, no, big it's a no. Oke, jadi ini nggak sama sekali tunanetra itu berkenalannya dengan cara raba-raba gitu ya, enggak sama sekali. Kami pun paham caranya interaksi dengan orang, tingkat kesopanannya harus kayak gimana, kami paham banget gitu. Dan juga kalaupun ada, itu nggak semua guys, oke, keep this in mind, alright. Terus apa lagi ya, pokoknya kami memang melakukan sentuhan tapi terhadap objek gitu. Objek itu yang paling penting, itu objek. Meskipun kadang aku miris gitu, bukan miris, takut. Kadang ada temen tunanetra aku yang ngeraba semua barang gitu, kayak misalnya dia mau orientasi ruangan ya, itu dia ngeraba-raba, padahal kadang bahaya gitu, ada komputer tapi dia raba-raba bagiannya sampai ke belakang-belakang gitu. Ya nggak apa-apa, memang itu cara dia mengenali gitu kan. Ya aku sih nggak sampai segitunya, paling yang perlu aku raba aja aku raba, benda-benda objek-objek yang perlu aku raba. Atau kadang kan ngeraba juga capek ya, males gitu. Aku nanya aja, di sini ada apaan aja sih di ruangan ini kayak gitu. Jadi nggak selalu meraba.
Cuman kalau misalnya aku mau differentiate botol ataupun charger ataupun apa, aku pasti meraba gitu. Ya pokoknya ketika dibutuhkan untuk meraba, aku meraba. Cuman kalau konteksnya ke orang, no, it's a no. Oke. Oke guys, itu dia tadi penjelasan aku tentang raba-meraba. Apakah betul mitos atau fakta sih sebenarnya tunanetra itu sukanya meraba-raba? Bener gak sih? Apalagi centil kayak Eka Pratiwi Tauhanti gitu, senangnya pasti raba-raba. It's a no. Oke, it's a no. Aku nggak ngeraba-raba guys, ya ngeraba tuh ngeraba pacar doang. Tapi kalau orang baru kenal, aku nggak ngeraba, kecuali emang lagi conversation tentang, tau gak sih aku potong rambut loh, rambut aku di curly kayak gitu. Mana dong, pengen tahu gimana di curlingnya, itu baru aku raba ya. Jadi saat dibutuhkan meraba ya meraba gitu. Oke? Please keep this in mind. Oke guys? Alright, kayaknya sampai sini aja videonya. Makasih banyak udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan komen kalau kalian misalkan punya ide atau request aku bahas apa. Oke? Please subscribe ya guys. Okay, thank you so much for watching my video and see you later, alligator. Bye.